Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Melasari, NIM 1609133. Di sini saya akan mempresentasikan buat UAS saya review jurnal internasional yang berjudul Ethics and EA: Identifying the Ethical Issue of EA in Marketing and Breeding Practical Guiding for Marketers, ditulis oleh Gianluca Benincker. Latar belakang: kecerdasan buatan sudah menjadi bagian inti dari berbagai kegiatan pemasaran. Dengan jumlah data yang terus bertambah, yang dibuat dan dikumpulkan setiap hari dan dinilai tertinggi dari data kecerdasan buatan, hanya akan melanjutkan kenaikannya yang tajam, yang mempengaruhi departemen pemasaran di antara yang paling signifikan dalam bisnis. Kecerdasan buatan telah mendapatkan banyak perhatian penelitian selama dekade terakhir dan dianggap sebagai salah satu dari 8 perusahaan teknologi perkembangan yang harus dipertimbangkan. Dengan potensi kecerdasan buatan untuk memberikan kegiatan ekonomi global tambahan sekitar 300 triliun US dollar pada tahun 2030, atau sekitar 16% PDB kumulatif lebih tinggi dibandingkan dengan hari ini. Jelas terlihat mengapa fokus pada kecerdasan buatan telah meningkat dan terus tumbuh. Namun, skandal baru-baru ini seperti keterlibatan Cambridge Analytica Facebook dalam pemilihan terbaru Amerika Serikat telah menyoroti semakin pentingnya etika dalam menggunakan kecerdasan buatan. Selain itu, dengan kecerdasan buatan telah mengantisipasi dampak bisnis, ekonomi, dan sosial yang tinggi. Jika diterapkan dengan sukses, pertimbangan etis akan terus menjadi semakin penting. Ini menyoroti pentingnya membantu, terutama pada para pemasar, untuk memahami masalah etika EA secara lebih mendalam dan bagaimana menghadapinya. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi isu-isu etis dari kecerdasan buatan dalam pemasaran dan membangun pedoman khusus mengenai masalah-masalah tersebut untuk membantu pemasar. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Walaupun kemudian terdapat data yang berupa angka-angka, maka akan dijelaskan atau dideskripsikan melalui tabel atau kata-kata. Dengan demikian, laporan penelitian ini berisi pemilihan orang yang diwawancarai, pengaturan wawancara, pertanyaan, dan sumber yang digunakan dalam proses menemukan literatur yang memadai. Hasil di sini ada dua. Yang pertama, masalah etis EA dalam pemasaran. Mengenai masalah etis EA dalam pemasaran, dimensi BABST adalah yang paling sering disebutkan dan dibahas masalah etika selama wawancara. 6 dari 7 orang yang diwawancarai menyebutkan masalah privasi atau terkait privasi dan isu keamanan atau keamanan terkait sebagai masalah etika EA dalam pemasaran. Dengan narasumber NR3 berpendapat bahwa privasi adalah masalah etika EA yang paling dikenal dalam pemasaran. 5 ahli menyatakan bahwa transparansi juga merupakan masalah etika utama. Ini sedikit berbeda dari literatur yang dituju karena keamanan adalah yang paling sedikit disebutkan dari 5 dimensi. Selain dimensi BABST, dari literatur, 3 masalah etika baru yang tidak tercakup dalam literatur disebutkan dalam wawancara, yaitu dampak EA pada nilai-nilai sosial, ketidakmampuan untuk memprediksi dampak masa depan EA pada nilai etika, dan pengaruh yang tidak diinginkan dari kalangan individu. Yang kedua adalah saran untuk menangani masalah etis EA dalam pemasaran. Perkenalan dengan pedoman potensial. 4 ahli setuju dengan temuan literatur tentang menciptakan kode etik dan termasuk pemangku kepentingan. Menggunakan pendekatan antisipasi seperti yang biasa ditampilkan dalam banyak pendekatan yang ada, hanya secara eksplisit disebutkan oleh 2 orang yang diwawancarai, NR1 dan NR4. Perkenalan dengan metode kedepan pendekatan antisipasi. Tidak ada preferensi untuk metode tinjauan ke depan tertentu, mirip dengan temuan literatur.
Selain pedoman dari literatur ini, 4 ahli nomor 3, nomor 5, nomor 6, nomor 7 menambahkan bahwa mengikuti peraturan hukum seperti GDPR di Eropa harus menjadi yang paling penting bagi pemasaran. Terutama pada praktisi bisnis menganggap ini sebagai salah satu pedoman paling penting untuk diikuti. Selain itu, pedoman yang paling umum disarankan adalah memberikan pelatihan etika untuk meningkatkan kesadaran etis untuk pemasar dan programmer, karena etika adalah masalah budaya bisnis menurut sumber NR5, dan pelatihan etika akan memberikan dasar yang dibutuhkan. Kesimpulan dari simpulan ini bahwa saat ini ada 8 masalah etika dominan AI dalam pemasaran, yaitu privasi, akuntabilitas, bias, keamanan, transparansi, ketidakmampuan untuk memprediksi dampak masa depan pada nilai-nilai etika, pengaruh yang tidak diinginkan mempengaruhi pelanggan, dan dampak AI pada nilai sosial yang sebagian besar dapat ditangani dengan berbagai cara pada berbagai tingkatan. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.